Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Kabar berpisahnya Baim Wong dan Paula Verhoeven jelas mengecewakan saya. Mungkin juga mengecewakan Anda dan mengecewakan kita semua, para penggemar Bapau Family. Ada kekhawatiran bahwa mengapa harus diputuskan dengan perceraian. Kekhawatiran saya adalah imbas dari perceraian ini, termasuk kepada dua putranya, yaitu Keanu dan Kinso. Sebelumnya saya ingin membacakan sebuah artikel pada Anda semua, ya, dari merdeka.com, ya. Oke, ini judulnya, ya, saya tayangkan di sini. Gimana ya rasanya itu? Berita ini sebenarnya saya pengen menghindar, tapi gimana? Saya penggemarnya kan. Oke, saya bacakan saja, ya. Setahun pendam kekecewaan, Baim Wong hubungi pengacara gugat cerai Paula Verhoeven sejak akhir September. Judulnya. Baim Wong menghubungi pengacara Fahmi Bahmid untuk menceraikan Paula Verhoeven sejak 29 September 2024. Teman-teman, saya kasih tahu, ya, Fahmi Bahmid ini juga pengacara daripada Nikita Mirzani. Jelas ini ketika itu Nikita Mirzani nyeletuk, ya, gimana Baim sudah siap jadi duda gitu kan. Ini artinya Fahmi Bahmid memberitahukan kepada Nikita Mirzani. Ya, itu gak ada masalah sih. Ya, itu di akhir bulan September. Saya bacakan dulu, ya, teman-teman. Pengacara Baim Wong, Fahmi Bahmid, menjelaskan urutan kejadian terkait permohonan cerai kliennya dari Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 8 Oktober 2024. Ia menyebutkan Baim Wong telah menghubungi pengacara sejak 29 September 2024. Pada hari yang sama, sutradara film Lembayung itu bertemu dengan Fahmi Bahmid untuk membahas langkah-langkah perceraian di pengadilan. Nah, ini. Sementara juga kan si Nikita Mirzani juga didampingi oleh Fahmi Bahmid untuk ngurus kaitannya dengan perkara anaknya si siapa, Laura itu, ya. Saya ingat pada tanggal 29 September dia menelpon, dia meminta bantuan, dan saya bilang kita perlu bertemu karena ini adalah masalah pribadi. Akhirnya saya memutuskan untuk bertemu malam itu. Jadi pertemuannya pada 29 September itu untuk membahas hal tersebut, ungkap Fahmi Bahmid. Dalam pertemuan tersebut ia meminta berbagai data dan dokumen termasuk daftar saksi yang akan dihadirkan dalam sidang cerai. Baim Wong pun memberikan semua informasi yang diminta oleh pengacaranya. Dari semua dokumen dan data yang ada, saya bertanya, apa yang kamu inginkan? Dia menjawab, ingin mengurus gugatan cerai dan hak asuh anak. Itu saja, jelas Fahmi Bahmid. Sudah lama pendam kekecewaan. Nah, kita baca ini, ya. Baim Wong memiliki keinginan untuk mengungkapkan perasaan yang selama ini terpendam. Hal ini direalisasikan melalui permohonan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ia ingin menyampaikan berbagai masalah yang mengganggu pikirannya. Dia berharap hal itu bisa diungkapkan secara terbuka dalam permohonan tersebut. Saya telah menjelaskan secara rinci dalam dokumen kami yang terdiri dari 20 halaman tambahnya. Sudah setahun dikhianati.
Dalam konferensi pers yang diadakan di Jakarta Selatan minggu ini, Baim Wong mengungkapkan perasaannya yang merasa dikhianati oleh istrinya selama hampir 1 tahun. Aktor film bebas dan dilema ini menyimpan masalah rumah tangganya sendirian. Ketika seseorang merasa sakit, kita tidak bisa memberikan penilaian. Saat seseorang yang sabar merasa terluka dan marah, inilah menyebabkan dia mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, kata Fahmi Bahmid. Silakan teman-teman nanti dibaca sendiri ya. Kita ulas di sini. Sudah 1 tahun. Terus selama ini gunanya apa ada Paula Verhoeven? Saya mau runut ya. Baim Wong mengatakan sudah 1 tahun memendam rasa ini ya. Memendam, disimpan rasa ini. Kemudian ada berita yang lain mengatakan bahwa Paula Verhoeven keluar rumah mulai 7 bulan yang lalu. Sudah 7 bulan lah bahasa. Kemudian Baim Wong sibuk dengan kegiatan-kegiatannya. Ada lagi Paula Verhoeven pergi ke Mekah ya untuk ibadah umroh. Ada pertanyaan saya nih, terus selama 1 tahun apa yang sudah diupayakan? Dengan keluarnya Paula Verhoeven dari rumah, kemudian pergi ke tempat tinggal yang lain, adakah upaya-upaya untuk? Saya tidak tahu ya, saya tidak tahu. Kalau saya, istri saya pergi, saya akan cari dan saya akan bawa pulang. Kita selesaikan di rumah. Jangan membuat informasi-informasi yang tidak benar gitu ya. Menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di luar sana gitu. Ya, dengan berangkat umroh sendirian, tidak didampingi oleh Baim Wong, tidak izin sama Baim Wong. Terus Baim Wong itu siapa? Sepanjang belum ada perceraian, tentu saja hubungan mereka masih tetap suami istri. Ya kan? Ya harus ada komunikasi. Tetapi ketika ditanya Baim Wong tentang keberangkatan Paula Verhoeven ke Mekah, Baim Wong mengatakan, saya tidak tahu. Dia nggak izin sama saya. Artinya apa? Artinya tidak ada komunikasi. Yang pertama ya. Yang berikutnya adalah isu selingkuh. Isu selingkuh itu krusial ya bagi seorang wanita. Ini pembuktiannya luar biasa. Ketika Paula Verhoeven dikatakan dalam konferensi pers ada pria lain, itu artinya selingkuh. Nah, benarkah Paula Verhoeven selingkuh? Apa penyebabnya dia selingkuh? Banyak faktor, banyak faktor. Saya bilang gini, saya bilang ya untuk Baim Wong juga Paula ya. Anda mungkin berhasil di dalam usaha, duit mungkin tidak kekurangan, rumah, harta tidak kekurangan, ya, karir mungkin melejit, ya kan. Tetapi ketika ada kegagalan dalam rumah tangga, saya anggap keberhasilan itu runtuh. Kenapa? Karena rumah tangga adalah ya kunci daripada semua keberhasilan. Ketika keberhasilan sudah mulai menanjak, kemudian rumah tangga turun, runtuh, bros. Itu bagi saya ya, satu kegagalan akan menjatuhkan perjuangan kita selama ini. Untuk apa kita berharta banyak? Untuk apa kita
berusaha begitu banyak, tetapi membina rumah tangga gagal. Sebenarnya saya pengen tahu sih ya, apa langkah-langkah yang sudah diambil ya oleh Mbak Imbong ketika mulai tahu bahwa istrinya ada chat liar, katakanlah gitu. Apa harus yang diambil? Apakah mendiamkan, ataukah membiarkan, ataukah mendorong, atau melarang? Kemudian ketika Paula Verhoeven memutuskan keluar dari rumah, meninggalkan anak-anaknya, apa upaya-upaya Mbak Imbong untuk mencegahlah, setidak-tidaknya demi anakmu, demi keluarga kita, sudah dilakukan apa belum? Kemudian ketika tahu bahwa itu berangkat umroh, misalnya nih ada di Mekah, sudah telanjur nih, mungkin Mbak Imbong bisa nelpon lah, supaya ini menunjukkan ini semua, menelpon agar doakan kami, doakan saya, doakan. Apa yang terjadi setelah itu? Konferensi pers. Bukan main-main konferensi pers itu, menurut pendapat saya, menguliti Paula Verhoeven. Iya kan? Diawali dengan pagar makan tanaman, ada perselingkuhan, keluar dari rumah, dan sebagainya. Inilah yang menjadi pertanyaan kita ya, pertanyaan saya, pertanyaan Anda, pertanyaan teman-teman para fans ya. Saya tidak begitu yakin kalau Paula selingkuh, apalagi dengan teman dekatnya Mbak Imbong. Ya sepertinya begitu rendah begitu kalau memang benar. Kenapa selingkuh dengan teman akrab? Kalau memang itu benar. Tapi saya begitu yakin, besar keyakinan saya bahwa itu tidak. Itu hanyalah sekedar ya menurut pendapat saya pertemanan, kemudian menguji kesabaran daripada Mbak Imbong. Ingat ini ada kalimat ya, setiap tahapan peningkatan taraf hidup seseorang itu selalu akan ada ujian. Dan ujian diberikan itu pada mereka-mereka yang menerima ujian, pastilah akan mampu menghadapi ujian tersebut. Tetapi ketika mengambil keputusan yang salah, dianggap itu tidak mampu menghadapi ujian. Ujian datangnya bukan dari siapa-siapa, dari Yang Maha Kuasa. Diberikan begini nih, kira-kira Mbak Imbong mau lakukan apa? Diberikan kesuksesan bagaimana, diberikan kegagalan bagaimana, diberikan ujian semacam ini, apa yang akan dilakukan. Itu jadi tidak mungkin Tuhan memberikan ujian kepada orang yang jelas tidak mampu. Dan saya yakin sebenarnya ini mampu bisa diselesaikan. Jangan ada, ya mungkin banyak teman-teman juga punya pengalaman. Jangan ada muncul emosional, udahlah cerai. Jangan. Harus diupayakan terlebih dahulu bagaimana hitung-hitungannya begini kalau cerai. Jangan gara-gara udah kalau cerai anaknya ke sini, uangnya ke sana, bagi dua dan sebagainya. Itu hanya simple. Tapi persoalannya bukan itu saja. Ya. Ujian ini justru mengambil keputusan yang bijak. Introspeksi diri. Kemudian mari sepakati untuk membangun dengan cara-cara yang lebih baik. Banyak memang mereka banyak yang bercerai dari kalangan artis. Ya, sebut saja
Ahmad Dhani dengan Maya Estianty, iya kan? Kemudian Rosa, kemudian ini baru-baru ada Ruben Onsu, ada Ria Ricis, ada Martin Gading, ya, Gading Martin. Iya, Pak. Tapi kan kita tidak bisa langsung meniru. Ikut jangan. Kita hadapi dulu dengan berbagai solusi. Menyatukan perbedaan itu lebih baik daripada melangkah, ya, ambil keputusan karena perbedaan. Ini saya ngomong begini nih teman-teman, ya mohon maaf ya. Karena saya menggemari mereka berdua. Bisa dilihat ya video-video saya itu. Yang dulu-dulu itu ya. Mulai dari Mbak Imbong yang suka bikin YouTube itu. Paula Verhoeven yang kelihatan anggun. Bicaranya enak, sopan. Tapi akhir-akhir ini begitu mendengar cerita ini saya sedih. Saya sedih, ya. Apakah mungkin teman-teman juga sama dengan saya? Sedih, kecewa, nyesel, rasa-rasanya itu pengen ngasih tahu si Baim. Jangan begitu. Pengen juga memberitahu Paula. Kamu bener gak sih? Gitu. Rasa-rasanya itu pengen begitu teman-teman. Tapi nggak bisa ya, karena kita hanya penggemar saja, ya. Ini juga ungkapan saya sebagai penggemar, ya. Tidak ada ingin mencampuri rumah tangga orang lain, tidak. Saya hanya ingin menyampaikan, ini loh unek-unek saya begini. Kenapa sih kamu begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Gitu. Kenapa nggak begini? Kenapa nggak begini? Ingat ya, dulu kita itu mengidolakan Mbak Imbong Paula itu. Wow. Ini tak terpisahkan, ini pasangan romantis, ini pasangan idealis, ini pasangan itu, gitu. Tapi begitu ada informasi ini sudah buyar semua pikiran saya, buyar juga mungkin teman-teman semua. Ya, saya sedikit lega ya sudah bisa ngomong begini. Ya, teman-teman silahkan komentar apa yang ingin Anda komentari. Apakah Anda sependapat dengan saya atau tidak? Atau punya pendapat lain, silakan. Demikian.